Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak Ibu anggota komunitas belajar sekolah yang diberi nama RAKUS, rasional, kritis, universal, dan sistematis. Hari ini kita akan membahas sama-sama rencana tindak lanjut yang saya beri tema membudayakan olahraga. Selanjutnya, sebagai latar belakang dari kegiatan ini, Bapak Ibu, setelah melewati modul 2.1 sampai 2.5 pada kegiatan tatap muka di BBGP yang dihadapkan dengan berbagai jenis kegiatan praktik dalam penerapan berbagai keterampilan, seperti bagaimana keterampilan mengajar PJOK, strategi mengajar, model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model atau biasa yang disingkat SEM, yang memang harus dikembangkan di sekolah bersama dengan komunitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di UPT SMPN Pulau Madu nomor 26 Kepulauan Selayar. Yang melatar belakang yang kedua kegiatan ini adalah keseharian peserta didik yang banyak melakukan aktivitas nyata, dan rata-rata peserta didik adalah orang-orang yang biasanya ikut membantu pekerjaan orang tua seperti berkebun, aktivitas lainnya, dan juga ketika berdiri melaksanakan upacara bendera atau berjalan menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh, atau bahkan pada saat peserta didik melakukan aktivitas bermain. Aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik sangat memerlukan tingkat kebugaran yang maksimal, sehingga memerlukan suatu upaya untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Untuk menunjang itu semua, maka kita sebagai anggota Kombel akan menyusun suatu program latihan peningkatan kebugaran yang diberi nama membudayakan olahraga. Latar belakang yang ketiga adalah adanya kegiatan pengembangan bakat dan minat di sekolah yang bisa diisi dengan kegiatan gerak sehat untuk menciptakan kebugaran pada warga sekolah, yang didukung oleh potensi dari peserta didik dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan olahraga. Selanjutnya adalah tujuan program. Tujuan dari diadakannya program ini di sekolah adalah meningkatkan kesadaran peserta didik dan warga sekolah akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang program latihan pengembangan kebugaran. Capaian yang diharapkan: yang pertama, kesadaran berolahraga. Yang kedua, kebugaran warga sekolah. Dan yang ketiga, memasyarakatkan olahraga dengan senam bersama. Main bola merupakan program yang memiliki harapan besar bagaimana warga sekolah dan lingkungan bisa memiliki kesadaran olahraga. Melakukan interview atau survei terhadap peserta didik terkait profil belajar dan minatnya. Melakukan pertemuan awal pengenalan program dan membuat program latihan bersama komunitas belajar dan peserta didik. Setelah mendapatkan izin dan dari berbagai pihak, selanjutnya melakukan latihan di jam kokurikuler yang telah disepakati. Jadi hari ini kita akan menyepakati
eh, jadwal dan jam kurikuler untuk pelaksanaan program latihan kebugaran jasmani. Jadi program ini merupakan kegiatan komunitas pelajar di sekolah yang insya Allah akan dibudayakan. Struktur program dan mitra dalam KPS Rakus. Program di latihan kebugaran. Jadi programnya adalah yang pertama, pertemuan bersama orang tua atau wali peserta didik terkait kegiatan. Yang kedua adalah penyusunan kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Yang kedua, menyamakan persepsi dalam KBS untuk penyusunan program dan jadwal latihan kebugaran jasmani. Yang selanjutnya adalah interview minat olahraga peserta didik. Jadi sebelum diperlakukannya program latihan kebugaran jasmani, kita akan melakukan interview atau survei terkait minat mereka di kebugaran jasmani itu. Ya, jadi apa yang ingin mereka lakukan dan keterkaitannya terhadap konsep kebugaran jasmani yang tadi saya sudah gambarkan, bahwa ada beberapa konsep kebugaran jasmani: kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelincahan. Struktur dari program ini ada peserta didik, orang tua peserta didik, orang tua atau wali, ada kepala sekolah, kelompok belajar, dan guru PJOK. Adapun skala program ini memiliki prioritas utama kepada peserta didik kelas 8 dan kelas 9. Jadi yang akan menjalankan program ini hanya dikhususkan kepada kelas 8 dan kelas 9, serta orang tua dan guru yang bersedia ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini bisa juga diikuti dengan guru bidang studi yang lain yang akan diberikan tugas masing-masing dalam penerapan latihan kebugaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap hari Jumat pagi selama 3 bulan pembelajaran. Jadi hari Jumat pagi selama 3 bulan pembelajaran. Jadi di jadwal nanti itu kita akan tetapkan kita mulai dari bulan berapa. Selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan di ruang kelas dan halaman sekolah. Identifikasi yang berkolaborasi dalam program ini adalah kepala sekolah sebagai pembina dan komunitas belajar sebagai fasilitator. Memfasilitasi kegiatan peserta didik, apa yang mereka butuhkan dalam melakukan latihan kebugaran jasmani. Jadi ada hal-hal yang akan mereka lakukan berdasarkan dari minat mereka. Misalnya peserta didik menginginkan latihan yang awal mereka ingin kembangkan dalam kebugaran jasmani adalah kekuatan misalnya. Nah, dalam pengembangan kekuatan itu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Begitu juga dengan konsep yang lain. Ya, tapi harus disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kita juga tidak boleh memaksakan memfasilitasi peserta didik dengan hal yang tidak dimiliki oleh sekolah kita. Selanjutnya adalah kapasitas sumber daya. Jadi ini di sini yang saya gambarkan kapasitas sumber daya yang ada di sekolah kita berorientasi pada kemampuan yang akan menentukan berhasilnya program. Sumber daya di sekolah yang bisa dimanfaatkan, yang pertama seperti lingkungan sekolah yang layak, komunitas belajar yang terampil,
yang siap untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan. Adanya lapangan dan ruang kelas yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan, serta dukungan dari pimpinan dan orang tua peserta didik untuk hal yang positif dan bermanfaat. Yang materi selanjutnya adalah rencana evaluasi. Ada evaluasi yang dilakukan menggunakan asesmen diagnostik dalam pengumpulan data dan informasi. Jadi di asesmen diagnostik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal dari peserta didik. Ya, untuk dilakukan pemetaan itu tadi. Yang kedua adalah asesmen berbasis kinerja. Jadi asesmen berbasis kinerja ini akan diberikan kepada peserta didik yang akan menjalankan program latihan kebugaran berdasarkan dari apa yang sudah mereka berdasarkan dari apa yang mereka lakukan. Jadi asesmen berbasis kinerja dan seberapa jauh yang sudah mereka lakukan dari apa yang sudah diprogram. Yang selanjutnya adalah melakukan refleksi terkait kegiatan dan apa yang telah didapatkan dan yang ingin dikembangkan lebih jauh. Ya, ini sebagai langkah untuk pengembangan program. Jadi kalau misalnya di satu program yang dilakukan oleh peserta, satu pengembangan program yang dilakukan misalnya adalah kecepatan, setelah kita melakukan asesmen kinerja, ternyata mereka sudah bagus di situ. Berarti akan ada lagi langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peserta didik. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangan yang akan terjadi dalam melakukan program latihan kebugaran jasmani. Kemungkinan tantangan yang akan muncul adalah bagaimana mengatur waktu untuk sama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan program kebugaran. Sebagai langkah awal yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi adalah dengan adanya kolaborasi yang baik dalam kelompok pelajar, selalu mengadakan pertemuan, insya Allah semua masalah akan dapat diselesaikan. Jadi saya kira masalah apapun yang terjadi, baik masalah individu siswa, masalah keluarga, masalah sekolah sekalipun, ketika kita selalu berkolaborasi, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Selanjutnya adalah pembahasan program kebugaran jasmani. Apabila ada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau saran terhadap apa yang saya presentasikan pada hari ini, dipersilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya selaku pimpinan di SMP Negeri Pulau Madu nomor 26 Pulau Selayar mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang disampaikan tadi oleh Bapak calon fasilitator kita. Jadi kenapa saya katakan calon, karena ini adalah awal daripada keberhasilan untuk menjadi sebagai fasilitator yang dalam hal ini untuk Kabupaten Kepulauan Selayar ada salah seorang dari guru atau peserta didik dari SMP Negeri Pulau Madu yang berhasil lulus untuk ikut calon
fasilitator. Ya, mudah-mudahan dengan usaha yang maksimal ini bisa membuahkan hasil dan bisa lulus sebagai seorang fasilitator guru pendidikan olahraga dan kesehatan. Ya. Setelah beberapa hal yang disampaikan tadi, dia mengambil tema latihan kebugaran jasmani. Ya, latihan kebugaran jasmani. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa latihan kebugaran jasmani ini adalah merupakan suatu aktivitas. Ya, jadi latihan kebugaran jasmani ini adalah merupakan kegiatan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh peserta didik maupun ya pihak-pihak yang terkait yang berkolaborasi di dalamnya. Ya, di mana kebugaran ini bisa diartikan bahwa aktivitas yang berat yang kita lakukan tanpa merasakan kelelahan. Ya, jadi kebugaran itu kita melaksanakan aktivitas berat tetapi tidak akan merasakan yang namanya kelelahan, sehingga kita bisa bekerja ya apa yang kita inginkan ya, jadi tidak merasakan lelah, capek dan lain sebagainya. Ya, kemudian di dalam kebugaran ini ada beberapa hal yang ingin mau dicapai. Ya, yang pertama di sini kecepatan, kemudian yang kedua kekuatan, dan yang ketiga daya tahan tubuh. Ya, jadi sebagai seorang pimpinan mungkin dari SMP Negeri Pulau Madu, saya ingin menekankan bahwa kalau kita yang keempat ini kita masukkan sebagai prestasi. Ya, selain kecepatan, kekuatan, daya tahan tubuh, yang keempat kalau bisa dimasukkan prestasi. Ya, karena dengan kebugaran daya tubuh ini yang kita ujung-ujungnya selalu ingin mengharapkan yang namanya prestasi. Ya, jadi ini adalah saran dan masukan selaku pimpinan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ya, mengapa kebugaran jasmani itu sangat dibutuhkan? Ya, jadi kita tahu semua bahwa kebugaran ini sangat penting karena kebugaran ini adalah sebagian daripada menjaga agar daya tahan tubuh kita akan tetap sehat dan tidak mudah ya terjangkit wabah penyakit. Ya, sehingga kebugaran kita ini harus tetap senantiasa kita jaga bersama. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan seberapa penting kebugaran. Ya, jadi dijelaskan tadi bahwa memang kebugaran ini sangat penting. Ya, karena tanpa kesehatan maka kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, jadi kesehatan ini sangat penting, makanya kebugaran itu sangat diperlukan untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian selanjutnya ia mengenai pembentukan ekstrakurikuler. Ya, jadi untuk ekstrakurikuler ya saya selaku pimpinan sangat respon ya mengenai ekstrakurikuler. Mudah-mudahan ke depan ini betul-betul kita terjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah, ya, orang tua siswa dan guru olahraga yang bersangkutan. Ya, kemudian di dalam ekstrakurikuler ini setelah dijelaskan tadi bahwa direncanakan ekstrakurikuler itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, waktunya tinggal kita perbincangkan ke depan. Dan waktu yang dilaksanakan di sini direncanakan waktunya selama 3 bulan. Ya, 3 bulan kalau saya tidak salah. Disampaikan tadi oleh Bapak fasilitator tadi. Kemudian yang terakhir di sini masalah sumber daya. Ya, sumber daya manusia ini disampaikan tadi bahwa yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Ya, jadi yang terlibat di sini adalah mulai dari pimpinan, guru-guru yang bersangkutan, kemudian masyarakat dan siswa.
Kemudian sumber daya sosial. Sumber daya sosial ini berhubungan dengan lingkungan sekolah. Ya, jadi lingkungan sekolah kita ini ya sudah siap untuk mengadakan yang namanya ekstra kurikuler tadi ini. Kemudian yang ketiga sumber daya fisik. Ya, sumber daya fisik ini yang nampak kelihatan. Ya, misalnya lapangan, ya ruang kelas, ya, kemudian sarana dan prasarana olahraga. Insya Allah ke depan apa yang menjadi kekurangan sekolah kita ini bisa kita, ya. Kemudian yang terakhir sumber daya finansial. Finansial ini berhubungan dengan ya, insya Allah finansial ini kita akan maksimalkan, ya, dan memperhatikan bagaimana caranya program ini bisa terlaksana. Jadi sekali lagi saya selaku pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada calon fasilitator ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada teman-teman yang lain yang mau memberikan saran atau masukan terhadap kegiatan pada perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di sekolah kita? Kalau belum ada, kita lanjut ke pembahasan program latihan kebugaran jasmani. Jadi ada konsep yang sudah saya share di situ. Jadi program latihan kebugaran jasmani pertama program latihan kebugaran jasmani ini akan dilakukan insya Allah 3 kali dalam sepekan, seminggu. Jadi yang pertama itu di hari Senin, kemudian Rabu dan Sabtu. Itu direncanakan. Di materi yang tadi itu adalah pembudayaan olahraga yang akan dilakukan setiap hari Jumat. Sebagai materi latihan, yang pertama akan dilakukan pemanasan jogging selama 3 menit. Yang kedua, naik turun bangku selama 10 menit. Yang ketiga, push up dan sit up selama 10 menit. Setelah itu cooling down berupa jalan santai memutar lapangan selama 10 menit. Durasi keseluruhan kegiatan 40 menit. Tujuan melatih kekuatan tempat latihan, lapangan sekolah, dan komponen kebugaran jasmani terkait 4 materi tadi. Yang dilatih adalah kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan. Dan di sini ada pada kekuatan otot tungkai ada pada naik turun bangku, dan kekuatan otot tungkai kekuatan otot lengan ada pada push up, dan masih ada satu di sini adalah kekuatan otot perut di sit up. Jadi semua menyangkut kekuatan di hari pertama. Di hari kedua pemanasan statis namanya selama 10 menit. Yang kedua, lari jarak pendek selama 15 menit tambah rest time 1 menit. Kemudian push up dan pull up 10 menit. Kemudian cooling down berupa jalan santai memutar lapangan 10 menit.
Total durasi 45 menit. Tujuan untuk melatih daya tahan. Tempat latihannya di lapangan sekolah, dan komponen kebugaran yang terlatih di sini adalah daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan paru dan jantung, dan kekuatan otot bahu dan otot punggung. Jadi kardiovaskulernya itu ada di lari jarak pendek, di push up itu adalah kekuatan otot bahu, dan pull up adalah kekuatan otot punggung. Di hari ketiga pemanasan dinamis 10 menit, kemudian lari zigzag 15 menit, dan lari sprint 20 menit, kemudian cooling down berupa jalan santai memutar lapangan selama 15 menit. Total durasi 60 menit, dan tujuan melatih kelincahan dan daya tahan. Di tempat latihan jalan setapak yang berada di samping sekolah kita. Kemudian komponen kebugaran yang dilatih di sini adalah kelincahan dan daya tahan kardiovaskuler. Ada catatan, latihan kebugaran dilakukan dengan intensitas dari ringan ke tinggi yang dilaksanakan 3 kali dalam sepekan selama 3 bulan. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau kita rubah atau mau ditambahkan atau dikurangi, ya kita akan lakukan secara bersama-sama. Intinya tujuan dari program ini bisa dicapai. Seperti itu Bapak Ibu. Di peserta didik untuk program latihan yang dijadwalkan, dan warga sekolah untuk program budaya hidup sehat yang bisa dilakukan setiap hari Jumat. Di budaya hidup sehat itu bisa kita isi dengan senam, ya, intinya menjuru kepada kebugaran jasmani. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu dikurangi mengenai materinya, atau harinya yang perlu kita tambahkan, atau durasinya, atau tujuannya yang perlu kita rubah. Misalnya dalam di hari pertama kita maunya latihnya yang dilatih dulu di situ adalah daya tahan misalnya, ya boleh kita ganti di daya tahan dulu yang kita latih, kemudian baru kita lanjut ke hari kedua di kekuatan, kemudian kelincahan dan daya tahan. Kita memiliki lapangan yang luas, lapangan sekolah, insya Allah bisa dimanfaatkan dalam menjalankan program ini. Kemudian jalan setapak kita yang lumayan bagus bisa dipergunakan juga untuk lari sprint dan lari zigzag. Jadi persilakan Bapak Ibu. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan program kebugaran jasmani akan dilaksanakan ini, saya rasa ini bagus untuk menjaga peserta didik. Namun ada beberapa hal yang ingin tanyakan di sini kepada semua teman-teman yang ada di sini. Bagaimana kita caranya manajemen waktu supaya program ini bisa terlaksana dan program pembelajaran di kelas kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Apakah kita harus mengurangi waktu durasi dari
program pelatihan ini atau jam pelajaran di sekolah yang perlu ditambah. Ya, saya kira itu dulu yang perlu diperjelas dalam menjalankan program ini ke depannya. Mungkin ada dari teman-teman yang memberikan masukan bagaimana mengatur waktu atau manajer waktu supaya dalam menjalankan program latihan kebugaran juga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, lebih-lebih kepada jadwal yang sudah kita tetapkan. Langkah apa kira-kira yang akan kita ambil supaya semuanya berjalan dengan baik, baik itu program latihan kebugaran ataupun proses pembelajaran yang karena di sini ada dijadwalkan ada di hari Senin, hari Rabu dan Sabtu. Ada yang bisa memberikan langkah yang akan diambil dalam manajemen waktu? Jadi, silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Ibu Mawaddah Mas PDGR yang mempertanyakan mengenai persoalan waktu yang bertabrakan dengan jam pelajaran yang telah dibuat. Jadi saya memberikan masukan bahwa untuk program waktunya mengenai jadwal mata pelajaran PJUK tetap jalan, ya tetap jalan sesuai dengan jadwal yang dibuat. Ya, jadi untuk tidak tabrakan, ya alangkah bagusnya kalau latihan kebugaran ini kita jadwalkan dengan membuat yang namanya ekstra kurikuler, di luar jam pelajaran sekolah. Ya, jadi jam ekstra ini bisa kita laksanakan di luar jam pelajaran sekolah yang sudah terjadwal. Ya, dan masukan saya kalau bisa yang ekstra ini dilakukan pada jam selesai jam mengajar atau jam sore. Ya, supaya tidak bertabrakan dengan jam pelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Ya, karena kita di sini sudah diperjelas bahwa ada namanya ekstra kurikuler. Jadi waktunya disesuaikan di luar jam pelajaran sekolah. Ya, dan kalau bisa waktunya itu dilaksanakan di jam sore hari supaya tidak mengganggu jam pelajaran di sekolah. Ya, itu mungkin masukan dari saya. Ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ya, mungkin sebagai tambahan bahwa program yang kita susun pada hari ini itu merupakan program yang akan dilakukan pada kegiatan pada sore hari. Terus di kegiatan pembudayaan olahraga itu kita lakukan pada hari yang dilakukan pada hari Jumat itu kita akan lakukan pada pagi hari sebelum masuk mata pelajaran. Ya, jadi di situ kan biasa kita lakukan bersih-bersih apa itu kita bisa isi dengan kegiatan senam bersama itu untuk menciptakan kebugaran di warga sekolah.
Jadi intinya untuk program hari ini dilakukan di sore hari. Jadi untuk mengisi misalnya di program kegiatan peningkatan program latihan kebugaran jasmani itu ada banyak latihan yang bisa kita isi dan bisa kita rangkaikan. Ya, misalnya dalam ekstrakurikuler bola voli misalnya. Di bola voli kita bisa masukkan di situ latihan kebugaran jasmani sebelum masuk pada kegiatan inti pelatihan bola voli. Begitu juga dengan ekstrakurikuler yang lain. Ya, misalnya kalau kita mengaktifkan ekstrakurikuler pramuka, kalau dalam prinsip olahraga itu dikatakan bahwa setiap kita ingin melakukan suatu aktivitas yang menuntut fisik kita harus siap dalam menahan terpaan kegiatan, maka akan diawali dengan yang namanya pemanasan. Jadi di olahraga itu biasa saya istilahkan sarapan pagi. Sarapan paginya olahraga itu biasa saya terapkan itu lari keliling lapangan. Itu agar merangsang fisik tubuh peserta didik agar siap melakukan suatu aktivitas. Hanya diawali dengan lari. Setelah itu akan dimasuki lagi pemanasan. Jadi pemanasan itu untuk mengurangi resiko yang akan terjadi, resiko cedera yang akan terjadi saat melakukan aktivitas. Jadi saya kira ini insya Allah tidak akan mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan. Masih ada yang mau memberikan masukan? Kalau sudah tidak ada lagi masukan atau usulan dari Bapak Ibu, saya minta kesiapan satu orang untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penyampaian yang disampaikan oleh calon fasilitator kita, maka kita bisa merefleksikan bahwa program yang direncanakan ini akan sangat bermanfaat bagi peserta didik kita. Di mana tujuannya di sini meningkatkan kesadaran peserta didik dan warga sekolah akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Ya, pentingnya kebugaran dan kesehatan itu agar semua aktivitas keseharian kita bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang program latihan pengembangan kebugaran. Nah, dengan adanya kebugaran, jika program ini tujuannya bisa tercapai, maka para peserta didik juga bisa meraih prestasi yang diinginkan. Saya kira itu saja refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu sebagai refleksi dari materi kita pada hari ini. Sebagai kata kunci dari materi ini adalah betapa banyak orang yang menginginkan kesehatan tetapi malas berolahraga. Betapa banyak orang yang menghabiskan uang hanya karena menginginkan kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.